Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Ada banyak lembah air mata, ada banyak pergumulan persoalan yang kami lalui di tahun 2020. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan masih menguatkan kami sampai kami hidup di hari ketiga di tahun 2021 ini. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ada di pihak kami. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apabila kami jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, malaikat Tuhan diperintahkan menopang kami. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah kebenaran firman Bapa, firman Tuhan yang kudus, meneguhkan, menguatkan keyakinan iman percaya kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti. Karena kami yakin percaya firman-Mu berkuasa memulihkan. Firman Tuhan berkuasa memberikan pengharapan, kekuatan, penghiburan. Bahkan firman Tuhan berkuasa membangkitkan iman kami yang mulai padam. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kareba nih Homa? Sama-sama katakan dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi sama-sama katakan dahsyat dan luar biasa. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Siapa yang merasakan 2020 Tuhan Yesus baik? Bilang sama kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Walau kita hari ini dipisahkan oleh jarak, tetapi kita tidak dipisahkan oleh waktu. Ya, hanya jarak yang memisahkan kita. Yakin percayalah, jarak tidak dapat juga memisahkan kita hari-hari ini. Ada video call, ada WhatsApp, begitu ya. Ada Messenger, ada Twitter, ada Facebook. Tidak akan juga membuat jarak di antara kita. Yang membuat jarak di antara kita bukan jarak masalah berapa meter, berapa kilometernya. Yang membuat kita hari-hari ini merasa jauh, itu adalah apa? Perasaan dan hati kita. Sama-sama katakan hatiku di hatimu. Hatimu di hatiku. Tetapi kita harus hati-hati. Sama-sama katakan harus hati-hati. Amin Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Kayaknya gak semangat nih, baru 3 hari nih. Gimana mau semangat Pak Pendeta? Kita mau kunjungan dicurigai nih Pak Pendeta. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, mau kunjungan nih. Saya udah 5 tahun di Berau. Baru 2 tahun saya merayakan Natal dan Tahun Baru di Berau. 3 tahun berikutnya itu saya pelayanan. Bapak Ibu perlu diketahui, waktu-waktu panen besar-besaran itu bagi penginjil pengkhotbah itu waktu Natalan sama Tahun Baru Bapak Ibu ya. Itu makanya para penginjil itu jarang di rumah dia. Iya. Tapi ya karena corona dan covid ini luar biasa. Segala sesuatu dibatasi, kegiatan pendeta pun dibatasi secara langsung live begitu ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan, oleh karena teknologi kita bisa Zoom gitu ya. Ya cuman itu makanya Tuhan izinkan juga keadaan ini terjadi supaya kita menghargai setiap pertemuan. Amin. Dulu kita ya bebas, nggak ada corona, ya kan? Kita ya merasa peduli nggak peduli gitu ya. Udah ada pertemuan kita menjauh dari pertemuan. Sekarang di mana ada pertemuan kita mau pengen hadir tapi nggak bisa lagi cipika-cipiki begitu ya. Iya. Justru kalau kita sekarang batuk, wah apa itu corona. Ada pencurigaan semua. Tapi ya puji Tuhan, semuanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir bagi kita. Amin. Wah ini Pak Pendeta khotbah akhir zaman. Enggak, kita nggak perlu takut-takuti jemaat. Kita nggak perlu terlalu membuat jemaat itu seperti
dalam sebuah lubang hitam. Waduh, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Yang kita persiapkan bukan akhir zamannya. Yang kita persiapkan iman dan keyakinan dan percaya kita. Supaya ketika mempelai Kristus datang, kita di bawah. Amin. Harus pakaian pesta, jangan pakai daster. Mempelai Kristus ketika dia datang, ketika dia menjumpai mempelai wanita itu siap. Dia akan bawa dan kita akan dibawa masuk berpesta, kita akan pesta. Tapi kalau wanita itu masih pakai daster. Daster itu bicara tentang apa? Kenikmatan dunia. Daster itu bicara tentang apa? Dosa dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita harus pakaian pesta. Sama-sama katakan pakaian pesta. Ada orang kepakaian pesta pakai daster. Bau minyak jelantah, bau garam, bau bawang merah, bawang putih. Semua bumbu dapur bau di dasternya itu. Orang gak nyaman. Itu bicara tentang dosa dan kenikmatan dunia. Kita harus berpakaian pesta. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah hari ini, 2 hari yang lalu saya mendengar kabar berita duka cita dari salah satu rekan hamba Tuhan kita. Salah satu hamba Tuhan di YHS Palu, Bapak Pastor Cia Haris. Ya kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan penghiburan. Saya tahu ini hamba Tuhan yang luar biasa baik, humble dan suka membantu jemaat, membantu anak-anak Tuhan juga. Walaupun juga bukan jemaat, ini Bapak ini yang saya kenal sangat suka memberi Bapak Ibu. Mereka sering juga buat satu misi ya gitu ya. Bantu-bantu orang yang miskin, kasih makan, kasih sembakau. Tapi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, iya betul ya Pastor ya, 2 hari yang lalu atas seizin Tuhan, Tuhan sudah panggil kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan ditolong dan dihibur Tuhan. Amin. Kita langsung kepada firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Tema tahun yang diambil oleh gereja YHS seluruh dunia, karena saya yakin percaya YHS juga ada di luar negeri. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Karena tema ini mengandung sangat-sangat pengharapan yang dalam begitu ya. Tuhanlah perlindungan gitu ya. Tuhan tempat perlindungan. Tuhan naungan kita, Tuhan perlindungan kita. Wah ini luar biasa. Yakin percayalah lembah air mata, ketakutan, kekhawatiran kita selama 2020 setahun ya, betul-betul ya, setahun kita hidup, wah luar biasa sekali. Dalam satu zona yang luar biasa, menakutkan, zona yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi yakin percayalah, saya yakin percaya para penatua YHS berdoa dan berpuasa, mengambil tema ini, menetapkan tema ini. Dan yakin percaya, imani, jadilah sesuai yang kamu imani. Kalau kamu iman, ya nggak mungkin lah. Kan keadaan semakin sulit ya. Jadilah sesuai perkataan kita. Tapi kalau kita berkata bahwa tahun ini, tahun Tuhan menolong kita, jadilah sesuai dengan apa yang kita katakan. Katakan amin. Tapi sebelum Tuhan menolong kita, ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya Tuhan maksimal menolong kita. Firman Tuhan katakan, bukan kurang panjang tanganku menolong engkau, bukan kurang tajam pendengaranku mendengar seruan doamu, yang memisahkan antara aku dan engkau adalah segala dosa dan kejahatanmu. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita selesaikan. Jangan ada dusta di antara kita, katakan sejujurnya. Sama-sama katakan, jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Sudah maafan tahun baru Bapak Ibu? Suami istri sudah salaman pelukan. Mami aku salah. Sudah? Wah ini kayaknya sudah yang di tengah-tengah ini. Karena apa? Bajunya couple gitu. Bukan karena baju couple jadi ini ya. Ya kita baca yuk ayatnya yuk. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. Sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. 16. Manfaatkanlah waktumu karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama katakan hari ini jahat. Ayat 17. Karena itu janganlah kamu apa? Melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. 18. Janganlah kamu mabuk anggur
Karena hal itu akan membuat perilakumu tidak senonoh. Sebaliknya, hendaklah kamu dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kalimat ini kalimat perintah, himbauan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana cara kamu hidup, bagaimana berperilaku hidup. Janganlah seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Ada seorang bapak-bapak ditelepon ketua yayasan untuk bawa jalan-jalan orang gila ke tepi pantai, jemaat Tuhan. Mau naik mobil L300, 15 orang gila di dalam, yang waras hanya 2 orang. Jangankan 15 orang, 1 orang gila kita ngadapin stres. Karena serba salah. Ada teman saya sok kepo dia, sok perhatian. Orang gila mancing di baskom. Dipancing, sok mau dekat gitu ya. SKSD, sok kenal sok dekat, gitu kan? Gimana? Banyak dapat, katanya. Banyak dapatnya ya? Banyak dapat. Udah tahu di baskom mancing, nanya pula dibilang itu. Yang waras bingung. Aku yang waras atau dia? Dia yang waras atau aku yang gila, katanya. Ada banyak orang hari-hari ini waras tapi apa? Gila. Bukan gila tapi apa? Tapi nggak waras. Sama-sama katakan, bukan aku Pak Pendeta. Bukan saya itu Pak Pendeta. Ada banyak orang gak gila tapi gak waras. Ada banyak orang gak gila tapi bodoh. Ada orang gila gak bodoh dia. Mantap. Ternyata gak selamanya orang gila itu bodoh, jemaat Tuhan. Tapi on dia. Sama dong Pak Pendeta. 15 orang dibawa ke tepi pantai. Tengah perjalanan ban mobilnya kempes, jadi didongkrak. Di pinggiran kali, sungai. Tiba-tiba nggak fokus kerjaan, ini supir, dia bongkar, dia pasang. Baut-bautnya 4 itu hilang, jatuh ke sungai, nggak dapat. Stres ini supir, bingung dia. Waduh. Habis aku. Mimpi apa aku tadi malam? Bawa orang gila 15 orang. Gara-gara orang gila aku sial. Bayangkan. Dia yang salah, orang gila yang disalah-salahkan. Ada banyak sekarang orang begitu, jemaat Tuhan. Kita yang salah, setan yang disalah-salahkan. Banyak coba. Jangankan manusia, setan aja banyak kepahitan sekarang sama manusia. Betul. Bilang sama kiri kanannya, bukan kamu pelakunya, bilang. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Stres dia. Aduh, bagaimana nih? Dimarahi bos nanti ini. Orang gila yang ada di mobil dari tadi perhatikan ini yang waras supir. Dia turun. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Makin kencang. Orang gila kan suka-suka kan gitu kan. Enggak apa-apa. Kenapa? Takut. Dia jawab. Bayangin coba. Orang waras layani orang gila. Ini murnya hilang 4. Itu aja kok bingung, bodoh. Dia bilang begitu. Kan masih ada 3 roda yang lain. Lengkap murnya 4-4. Cabut aja satu-satu, pindahin. Nunggu dapat bengkel yang dekat, itu masih kuat, masih mampu. Tepuk jidat dia. Wih, betul juga nih orang gila. Ya ambil bautnya 1 dari ban yang 113. Dia pasang. Dia mikir, ini orang gila atau orang bodoh ya? Ini gila tapi kok pintar ya? Ada banyak orang waras tapi bodoh. Alkitab katakan, janganlah menjadi apa? Orang bodoh. Amin. Sama-sama katakan jangan jadi orang bodoh.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif bijaksana. Ada banyak orang pintar tapi nggak bijak. Ada banyak orang cerdas tapi nggak bijaksana, nggak wisdom dia. Hari ini dunia sedang mencari bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang cerdas. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau melindungi, bukan Tuhan tidak mau menjawab doa, tetapi di manakah kita hari-hari ini? Di manakah posisi kita hari-hari ini? Bagaimana kita cara menggunakan waktu hari-hari ini? Hari-hari ini yang kita lalui, habis waktunya ngapain Bapak Ibu? Sebab itu janganlah kamu bodoh, sama-sama katakan jangan bodoh. Dilarang bodoh. Dilarang bego. Amin Bapak Ibu. Ada orang sudah bodoh, bego, tolol, blow on, komplit. Dilarang. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah. Karena kalau orang bodoh, namanya juga orang bodoh, akan menjadi korban dunia ini, korban kejahatan, korban penipuan. Nah hari ini, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu vaksin sudah masuk ke Indonesia. Ada banyak orang takut divaksin Bapak Ibu. Takut divaksin ya. Siapa yang takut divaksin di sini? Katanya itu antikristus. Katanya nanti kita dibatasi waktu usianya di bumi 50 tahun dikasih mati. Karena cairan itu sudah dimasukin chip. Dilarang bodoh. Sama-sama katakan dilarang bodoh. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi Pak Pendeta, apa langkah bijaksana kita? Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di pusat. Apa itu ketua PGI? Apa itu ketua PGPI? Yang untuk karismatik ada, untuk Katolik ada, untuk Protestan ada. Apapun nanti yang mereka sampaikan, yakin percayalah, itulah yang terbaik untuk semua umat Tuhan di Indonesia. Jangan takut. Amin Bapak Ibu. Amin. Nanti kita masuk jadi antikris. Kita terlalu dangkal menafsirkan antikris. Jangan-jangan sekarang pun kita menjadi antikris. Waktu apa? Waktu kita tidak menaati firman Tuhan. Waktu apa? Waktu kita bermain-main dalam pelayanan. Waktu apa? Waktu kita tidak sungguh-sungguh menghidupi firman. Itu sebenarnya sudah antikris jemaat Tuhan. Bukan seharusnya yang angka 66 itu meterai terakhir yang akan terjadi. Jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Sama-sama katakan jangan bodoh. Amin Bapak Ibu. Siapa yang takut divaksin coba angkat tangan. Siapa yang mau divaksin angkat tangan. Pada bingung ya? Masih bingung ya? Cek masih bingung cek? Nanti kita dengarkan pengumuman dari ketua PGPI, PGI sama yang khusus untuk nangani persekutuan gereja-gereja karismatik se-Indonesia ada itu jemaat. Yakin percayalah, kalau mereka mengambil salah keputusan untuk seluruh umat Nasrani di Indonesia, merekalah yang menanggung dosanya. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Amin Bapak Ibu. Loh, negara ini pemerintahan Tuhan loh yang kelihatan. Mereka atur sedemikian rupa kehidupan warga negara 260 juta supaya semua ini mendapatkan kebahagiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak gampang. Jangankan ngatur 260 juta, ngatur anak saya satu aja di rumah, ya
hari berantem sama mamanya. Satu orang. Ngatur orang gampang. Ngatur anak, waduh. Kita tengking-tengking, roh jahat keluar. Bapak juga yang jahat katanya, waduh. Dilarang bodoh, amin. Nah itu makanya begini jemaat Tuhan, hari-hari ini sangkin luar biasanya media sosial. Kita nggak nyaring apa yang harus kita baca dan apa yang harus kita dengar. Nggak salah mendengarkan berita negatif, tapi coba cari kebenarannya kepada orang yang mengerti di bidangnya itu. Supaya apa? Kita nggak semakin khawatir, kita nggak semakin takut. Amin jemaat Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Sama-sama katakan jangan mabuk oleh anggur. Siapa yang mabuk malam tahun baru angkat tangan. Yang gak jujur angkat tangan. Jujur jemaat Tuhan, malam tahun baru saya gak keluar dari rumah. Pas pulang dari Tanjung ke perumahan Sambaliung, mau pulang lagi ke sini, nggak dikasih jemaat Tuhan. Teman saya naik sepeda motor mau pulang ke Sambaliung, dipoto dulu platnya, supaya waktu datang lagi ke Tanjung nggak dikasih, diblok. Malam tahun baru. Tapi pada malam tahun baru itu jemaat Tuhan, ada banyak orang mabuk anggur. Tapi di sini mabuk Roh Kudus, saya lihat wajah-wajahnya rohani semua di sini. Haleluya. Tetapi hanya Tuhanlah yang tahu gitu ya. Oh enggak, kita bukan mau ngakini. Anggur itu bagus untuk kesehatan. Amin. Oh, Yesus aja minum anggur. Segala sesuatu yang berlebihan itu yang dosa. Tetapi begini prinsipnya. Kalau kita tahu kita minum anggur untuk kesehatan di depan orang dan akan menjadi batu sandungan, jangan minum di depannya. Bawa aja ke rumah, minum sedikit anggur. Kita perjamuan kudus juga pakai anggur, betul ya? Betul ya? Tapi sah-sah aja, bisa aja. Tapi apa? Yang memabukkan itu yang dosa. Karena kalau orang mabuk jadi bego, tolol, jadi on. Kelihatannya pintar tapi jadi bodoh. Oh, gelas pertama, gelas kedua masih berau yang dia bahas. Bupati 01, 02 dia bahas. Gelas ketiga, gelas keempat gubernur dan sejajarannya dia bahas. Gelas 5-6 sampai presiden luar negeri Donald Trump dia bahas semua. Kelihatan pintar tapi bodoh. Jangan mabuk oleh anggur. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai kita di tahun 2021? Bagaimana supaya subtema dalam tahun ini yang ditentukan oleh sinode kita YHS dapat kita rasakan? Jangan bodoh, dilarang bodoh. Jauhkanlah kenikmatan dunia. Yang pertama itu, poin yang pertama supaya kita ditolong Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Sama-sama katakan, hidup benar. Caranya bagaimana? Pergunakan waktu yang ada. Mempergunakan waktu. Amin Bapak Ibu. Daripada gosip. Memang kalau gosip gak ada habis-habisnya. Namanya juga gosip. Digosok makin sip. Gosip. Tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa? Pastor Elprian udah main. Main apa? Kemarin keluar dari Blok Plaza gandengan tangan. Gandengan tangan maksudnya gimana? Sinilah nongkrong dulu di rumah, minum kopi cappuccino. Saya udah siapin goreng. Seru pokoknya ini pendeta kita katanya. Wah, masa? Iya. 3 kali saya lihat pegangan tangan sama wanita.
Siapa? Istrinya. Kalau ceritain orang, semangat dia. Coba kau ceritain firman Tuhan. Ngantuk. Di sini nggak ada orang ngantuk. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara kita ditolong Tuhan, hidup kita nggak benar. Bagaimana cara hidup kita benar, kita sembrono mempergunakan waktu. Ada orang masa air minum, 1 ceret habis gosong, bayangin coba. Gara-gara apa? Ngerumpi cuma Tuhan. Gosip, bayangin coba. Bisa gosong masa air teh itu luar biasa itu. Tapi saya yakin percaya di wajah-wajah jemaat Tuhan gak ada yang kayak gitu di sini. Di sini gak ada, di situ saya gak tahu ya jemaat Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Hidup benar. Kalau sudah hidup kita benar, hidup kita sinkron dengan firman Tuhan. Seandainya pun musibah itu datang, musibah itu menimpa kita, yakin percayalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak menolong. Amin. Itu makanya kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Kita mengerjakan hak kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Ada hak dan kewajiban. Ada kewajiban kita, ada hak kita. Kewajiban kita hidup benar. Kewajiban kita berjalan di jalan Tuhan. Berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menolong kita. Hak kita apa? Hak kita diberkati Tuhan. Hak kita menjadi ahli waris kerajaan Bapa. Amin. Ada banyak pelayanan hancur. Ada banyak rumah tangga hancur. Ada banyak pekerjaan hancur karena mereka tidak melakukan bagian mereka masing-masing. Istri berubah mau menjadi suami, suami berubah jadi pakai istri. Kayak seperti istri. Istri-istri di tempat ini bertobat membuat suaminya jadi istri. Pagi-pagi pakai dastir suaminya, suaminya yang masak, suaminya ngepel, ya kan? Suaminya yang kasih makan, kalau suaminya semua, istrinya main Facebook di kamar. Bertobat ibu-ibu demikian. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya lebih bagus disinggung di dunia daripada disinggung nanti setelah mati, gak ada gunanya Bapak Ibu. Amin ya. Tapi bukan berarti seenaknya laki-laki. Udah aku yang cari makan. Udah aku yang susah payah. Kamu hanya tenang-tenang di rumah. Jangan kayak gitu juga. Biasakan kerjasama. Amin Bapak Ibu. Yang sudah menikah coba angkat tangan. Yang belum menikah. Maaf, ini bahasa dewasa. Kalau ada bahasa dewasa yang kurang berkenan, pertama kali saya minta maaf. Minta maaf. Di mana-mana kerjasama mendatangkan hal yang baik. Betul ya? Buat anak kalau nggak kerjasama suami istri nggak jadi tuh anak. Amin. Jangan karena dia yang cari nafkah, jadi suka-sukanya juga sama istri, jangan. Bapak Ibu kalau dibanding-bandingkan pekerjaan istri dengan pekerjaan suami, saya mau katakan pekerjaan istri itu lebih berat. Lebih berat, 24 jam dia harus online. Online jaga rumah supaya bersih, online jaga anak supaya terapi, teratur. Iya kan? Kalau suami hanya 8 jam di batu bara. Itu pun ya ruangan AC-nya dia tinggal pijak gas, pijak rem. Kalau istri manggil anak, cepat pulang sudah sore. Sampai teriak-teriak. Nggak ada sound system di rumah soalnya, teriak dia supaya dengar anaknya. Kerja sama. Amin. Ibu-ibu terbela malam hari ini, puji Tuhan. Yakin percayalah Tuhan pasti menolong. Kita melakukan bagian kita. Hidup benar. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ada bagian suami, ada bagian istri. Ada bagian anak. Bukan segala sesuatu bagian Tuhan, tidak. Tuhan kasih kita hikmat untuk menjalani kehidupan. Saya nggak bosan-bosan Bapak Ibu. Pernah contoh saya sampaikan di tempat ini. Tentang bagaimana dalam kehidupan ini, dalam hak dan kewajiban ini.
Ada hak kita, ada kewajiban kita. Kalau kita mengerjakan kewajiban kita, otomatis hak kita pun akan Tuhan beri. Amin jemaat Tuhan. Loh, kita ini ahli waris loh, ahli waris. Harta dan kekayaan orang tua kita pasti diwariskan ke anaknya. Bukan anak tetangga. Tetapi ada bagian kita sebagai anak. Amin. Ada hak orang tua, ada kewajiban orang tua. Ada kewajiban kita, ada kewajiban Tuhan bagi kita. Kewajiban kita hidup benar, melakukan kehendak Bapa, Tuhan akan menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu. Ini kok dari tadi kayak di kuburan saya khotbah ini ya. Kok kayaknya horor gitu ya. Kenapa sih ini jemaat Tuhan? Ini masih baru tanggal 3 kayaknya udah tanggal 25 ke atas gitu. Kantong kering, semua serba kering. Baru tanggal 3 Bapak Ibu. Baru 3 hari tahun baru. Atau habis semua di tahun baru, dihabisin gitu ya. Amin Bapak Ibu. Ada ya, bapak-bapak saking semangatnya doa syafaat, ya kan? Bawa sepeda motor pulang dari gereja, mogok di tengah jalan. Ya memang rohani itu harus jemaat Tuhan. Tetapi antara hikmat, pengetahuan, dan spiritual harus berjalan berdampingan. Supaya kita menjadi orang yang tidak sesat. Ada banyak orang sesat di akhir zaman ini. Terlalu firman Tuhan menjadi Parisi, menjadi Saduki, menjadi orang-orang yang menghakimi. Menurut firman Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut firman Tuhan. Ada banyak orang punya kebenaran di hari-hari ini. Itu makanya ketika orang lihat YouTube, yang mana musuh, yang mana lawan. Yang satu pendeta besar, yang satu juga pendeta besar. Jemaat yang bingung, yang mana ini Tuhan yang benar. Ada bagian kita. Amin ya. Hikmat, pengetahuan, dan spiritual harus berjalan bersama-sama. Amin. Mogok nih sepeda motor, diengkol, dalam nama Yesus, nggak hidup. Dalam nama Yesus, nggak hidup. Pendosa paat, iya kan. Wah ada setan, bayangin coba, sepeda motor yang mogok, setan yang disalahkan, bayangin coba. Dalam nama Yesus, setan yang kasih rusak ini motor, keluar dalam nama Yesus. Jengkol, di starter, nggak hidup-hidup. Nggak gila, tapi bego. Ada banyak orang nggak gila, tapi bodoh. Bilang sama kiri kanannya, bukan aku yang dibilang pendeta itu. Bilang. Ada banyak orang waras, nggak gila, tapi bodoh. Nggak berhikmat. Itu makanya Salomo itu kaya akan hikmat. Dia nggak minta kekayaan. Karena begini, ketika hikmat dia miliki, kekayaan mengikuti. Amin jemaat Tuhan. Hikmat itu melebihi emas dan mutiara. Dan permata. Hikmat. Dia engkol. Lewat anak-anak. Kenapa om? Motor aku mogok. Dari tadi sudah diengkol. Gak hidup-hidup. Om, bukan mau ngajarin om. Maaf lah om lah, tabe lah om. Orang Toraja mungkin. Tabe katanya gitu. Tabe om. Buka dulu kapnya om. Buka dulu tutup apanya, bensinnya. Coba lihat bensinnya om. Mana tahu habis bensinnya. Buka tutupnya. Dia lihat habis bensinnya. Sampai Yesus datang kedua kali. Kalau itu bensin gak diisi, itu motor gak akan hidup jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama-sama katakan dilarang bodoh. Memang gak gila, tapi jangan bodoh bilang. Amin. Sampai kapanpun kita engkol dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sampai kita menjerit-jerit, Tuhan. Sedangkan orang mati bisa kau bangkitkan, apalagi sepeda motor ini Tuhan, hidupkan. Bukan Tuhan gak sanggup,
Tapi malaikat tersinggung. Ya ampun. Perkara kan persoalannya kan habis bensin. Habis bensin itu kira-kira bagian siapa Bapak Ibu? Kecuali nggak ada jauh di hutan dia pas habis minyaknya. Mungkin Tuhan akan lakukan mujizat. Di hutan dia sendiri. Jauh. Mungkin 50 km baru dapat desa. Baru dapat yang menjual minyak. Mungkin Tuhan akan melakukan mujizat. Kalau di tengah-tengah Kabupaten Berau masih banyak minyak ketengan, eceran. Saudara minta mujizat. Saudara kikir ngana, kikir ngana. Masa gara-gara bensin 1 liter ngana suruh malaikat, ngana suruh Tuhan datang ke bumi. Akhir zaman ngana. Oh bayangin coba, Yesus datang gara-gara isi bensin. Wah, kiamat, betul ya? Akhir zaman, betul ya? Alkitab katakan ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia akan menjadi hakim. Seharusnya kita belum waktunya untuk dihakimi. Gara-gara om ini, gara-gara, nah ya kan? Gara-gara om ini, akhir zaman Bapak Ibu. Ada banyak orang gak gila, tapi gak berhikmat. Hari-hari ini didiklah anak kita dengan hikmat. Hari-hari ini jalanilah rumah tanggamu dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Yakin percayalah, gak ada yang bisa jamin 2021 ini kita gak ada masalah, gak ada persoalan. Justru dunia ini semakin bermasalah, semakin banyak persoalan. Yang kita doakan bukan dunia ini semakin baik. Yang kita doakan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik, kita anak Tuhan tetap berperilaku baik. Sama-sama katakan amin. Ini penting. Di tengah-tengah dunia yang tidak semakin baik, mungkin akan semakin rusak, semakin hancur. Mungkin kasih akan sesama semakin hampas, semakin kering. Kita berdoa di tengah-tengah kerusakan dunia ini, anak Tuhan tetap baik. Tetap berperilaku baik. Amin. Bagaimana caranya 2021 kita ditolong Tuhan? Kita melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan menolong kita. Bagian kita hidup benar di mata Tuhan. Lakukan kehendak firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya sudah berapa kali saksikan di mana-mana. Waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sempat di proyek jemaat Tuhan. Ini saya perlu sampaikan supaya ikut Tuhan kita ini jangan ragu sama Tuhan gitu ya. Di proyek itu uang ya melimpah begitu ya, bukan terlalu banyak juga, tapi ada aja. Tapi semasa saya masuk penginjilan mulai di tahun 2000, 2010, 2008, udah mulai masuk dalam dunia pelayanan. Saya masuk di gereja, tinggal di pastori, menghambakan diri di sebuah sinode gereja, GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dulu pendirinya almarhum Jeremia Rim di Pematang Siantar. Saya menjadi full timer, saya tamat STM, tidak lanjutkan kuliah bukan karena keluarga nggak sanggup, orang tua nggak sanggup, tapi karena panggilan. Di pelayanan ini, hidup pas butuh, pas ada. Betul. Betul Bapak Ibu. Ngeri-ngeri sedap. Orang hidup dalam pelayanan ini ngeri-ngeri sedap. Sangkinkan ngerinya, ngeri itu pun jadi sedap rasanya. Tapi yakin percayalah, ketika kita setia, kita taat, tetap berlaku benar di hadap Tuhan. Tidak melenceng, tidak serong ke kiri dan ke kanan. Tetap mengarah ke Tuhan. Yang satu direndahkan, yang lain dia tinggikan. Itu saya alami jemaat Tuhan. Pas butuh, pas ada. Siapa yang di sini gaji pokoknya, struktur gajinya pas butuh, pas ada? Ada? Kalau saya itu, beda sama istri saya. Istri saya PNS. Terkadang orang terlalu nyaman, di zona nyaman. Karena tiap bulan struktur gajinya jelas. Sementara aku gak jelas. Tetapi di tengah-tengah ketidakjelasan, justru diperjelas Tuhan. Nah, ini yang paling mantap. Amin. Di tengah-tengah dunia yang gak jelas, di tengah-tengah tidak jelas, justru di situ diperjelas Tuhan pribadinya. Supaya orang
lain mengaku bahwa bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Amin. Oh, istri saya jelas, gaji pokok ada, gaji tunjangan ada, tunjangan anak, tunjangan suami ada, tunjang kanan, tunjang kiri ada, lengkap dia tunjangannya. Tunjang depan, tunjang belakang, ditunjang-tunjang, ada. Kalau saya pas butuh, pas ada. Tapi jangan salah, tunjangan dari sorga pun ada. Kalau tunjangan dunia sudah tahu kita nominalnya berapa. Sudah tahu. Apalagi tunjangan perusahaan bonus. Iya kan? Sudah tahu kita. Tapi kalau bonus dari sorga siapapun gak ada bisa jangkau. Betul Bapak Ibu. Saya pernah saksikan saya mau menikah gak ada uang saya. Gak punya uang. Minta sama orang tua, malu, sudah tua usia 30 tahun saya nikah, bayangin. Masa mau nikah usia 30 tahun, mah minta uang, mau ngapain? Mau nikah. Tapi itulah saya buktikan. Ada seorang keluarga, Hindu, masih Buddha mereka. Saya layani setia. Wah, setiap kali saya pelayanan mau dikasih $100, saya tolak jemaat Tuhan. Saya berusaha untuk memurnikan hati saya selama saya di Singapura. Masih Buddha mereka. Saya layani ada sekitar 1 minggu itu. Wah, orang kaya, salah satu orang kaya di Surabaya. Saya setia tanpa motivasi apa-apa. Saya tolak, bingung ini. CC ini bingung. Bingung dia. Loh, kok ada orang nolak uang ya di hari-hari kayak gini gitu. Setelah itu saya ke Indonesia. 2014, 2015 saya mulai pelayanan di Jakarta pelayanan. Nomor saya sudah dia simpan, sudah dia save. Cuman lost kontak hampir setahun lebih. Kebetulan ketua kita ini, Bapak Stefanus Wijaya, kalau kenal Bapak Ibu pernah dengar ya. Ketua SOS kita, sahabat orang sakit di Singapura. Mungkin ya cerita gitu ya, teman-teman cerita, mereka tahu saya mau nikah. Dan sampai sama ini Cece. Di Hamin 3 atau Hamin 2, pesta pernikahan saya akan dilangsungkan. Saya belum punya uang. Jujur jemaat Tuhan. Wah, ini antara waras, nekat, antara khawatir, campur baur semua di situ. Di hari kedua malamnya, saya ditelepon sama ini Cece. 1 tahun lebih, sudah gak ada komunikasi. Saya dengar bahasa yang paling membuat saya senang bangga. Kalimat pembukaan pertama, Shalom Pastor. Wah, dari Buddha, ternyata dia sudah masuk Kristen jemaat Tuhan. Shalom Pastor, masih kenal gak sama saya? Saya gak kenal, kan sudah lama gak ini kan, baru dulu kan WhatsApp belum ada zaman dulu ya. Masih BBM gitu ya, BBM gitu ya. BlackBerry zamannya itu 2014. Baru BlackBerry saya udah hilang. Tapi nomor saya dia simpan, dia telepon. Salam Pastor, masih ingat gak sama Cece ini? Siapa ya? Tapi pura-pura ingat aja lah, mana teman datang mau kasih berkat gitu ya kan. Pura-pura ingat aja saya. Oh iya Bu, iya gimana Cik? Oh iya ini pastor yang kamu doain selama seminggu itu loh suami saya. Udah puji Tuhan sehat, waduh luar biasa. Sekarang kami udah masuk Nasrani Kristen dan kami sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Thank you ya pastor ya untuk pelayanannya. Tapi dengar-dengar pastor mau merit ya? Iya Cik, kok tahu? Ya tahulah gitu kan. Saya 2 hari ini gelisah, gak bisa tidur. Oh kenapa Cik? Saya digerakkan Tuhan untuk nelpon pastor. Pastor bisa minta nomor rekeningnya. Oh rekening apa? Listrik kah? Air kah? Atau apa nih gitu ya. Nomor rekening banknya dibilang gitu. Woi, langsung cepat saya kirim. Kalau minta ayat firman Tuhan dia mungkin saya malas gitu ya. Firman Tuhan. Kadangkala tuh jemaat Tuhan. Ya hamba Tuhan itu juga perlu dapat penghiburan dari Tuhan gitu ya. Kali itu semangat 45, langsung soalnya Hamin 2 kan begitu kan, belum ada tanda-tanda. Berdoa, berpuasa saya jemaat Tuhan. Tuhan jamah hati Cece ini Tuhan, jangan berubah hatinya dalam nama Yesus. Operasi hatinya Tuhan. Dia janji Tuhan, nomor rekeningku sudah dipinta Tuhan. Operasi Tuhan. Wah besoknya saya cek.
Luar biasa jemaat Tuhan. Nol. Nol, 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 nol. Bukan nol semua. Kalau nol semua sama aja. Ya kan? Berapa jumlah yang saya butuhkan di pernikahan itu, segitulah yang diakhiri. Padahal nggak pernah cerita berapa biaya pesta pernikahan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Bagian kita pergunakan waktu yang ada. Bagian kita berlaku benar. Bagian kita kerjakan kekudusan. Jangan mabuk oleh anggur. Bagian Tuhan pasti menolong. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 jemaat Tuhan. Sebentar lagi saya selesai jemaat Tuhan. Ada makan-makannya malam ini? Mau apa? Perayaan tahun baru? Ada perayaan tahun baru malam ini di sini? Enggak ada ya? Dilarang pemerintah jemaat Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menyimpang dari apa? Yahweh. Ayat ke-6. Sebab ia akan menjadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan hidup di tempat-tempat kering di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Yang pertama, bagian kita supaya ditolong Tuhan. Selain kita mempergunakan waktu yang ada, selain kita hidup benar di mata Tuhan, menjadi orang yang pintar, bijaksana, dilarang bodoh. Yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara mulai ragu dengan kuasa Tuhan, ada nggak Tuhannya? Kalau ada Tuhan, corona kok makin merajalela ya? Kok justru ada varian baru ya? Kok justru Indonesia lockdown dari orang negara asing nggak bisa masuk ke Indonesia 14 hari ya? Masih adakah Tuhan? Yakin percayalah, sampai hari ini jangan pernah engkau meragukan Yahweh. Amin. Amin. Apa yang Dia firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ini penting. Apa yang Dia firmankan tidak akan pernah kembali sia-sia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu cukup andalkan keluarga. Bapak Ibu cukup andalkan link. Cukup andalkan selama ini koneksimu. Sudah cukup. Hari ini tiba waktunya kau harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak pernah dikecewakan. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan aku tidak pernah dikecewakan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, yakin percayalah, kalimat ini akan berlaku. Terkutuk. Orang terlalu bangga, terlalu percaya diri, karena punya koneksi. Oh, kawanku jenderal. Oh, kawanku bupati. Oh, pamanku panglima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yakin percayalah, terlalu banyak orang yang mengecewakan ketika dia berharap kepada manusia. Saya berharap Bapak Gembala sidang saya yang berkati pernikahan saya. Kenapa? Karena hampir 7 tahun saya bersama-sama, mulai dari nol itu gereja, belum ada apa-apanya. Kita makan 1 minggu hanya 1 muk beras. 1 minggu tuh. Karena gereja pada waktu itu minus. Kita tinggal di pastori. Sampai gereja itu sehari ini berharga sampai miliaran rupiah. Saya berharap Dia akan berkati pernikahan saya. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Saya menangis. Jangankan untuk berkati amplop. Capin selamat pernikahan pun saya nggak ditelepon. Apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku? Terkutuk Bapak Ibu. Hari ini kalau kita percaya sama seseorang, dia bisa nolong kita, cukup. Jangan terlalu 100% percaya sama dia. Yakin percayalah, kalau sudah Tuhan yang mengutus dia untuk nolong kita, tanpa kita harus cari-cari perhatian sama dia, dia pasti kasih.
Karena Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan membuat gelisah hidupnya. Tolong dia. Sampai gak bisa tidur itu orang. Pernah ngalamin seperti itu? Bantu orang gelisah tanpa dia minta, pernah ngalamin? Pernah gak nolong orang gitu? Gak pernah ya? Wah. 2021 minta Tuhan lakukan itu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Justru yang saya harapkan, justru yang mengecewakan. Tapi justru yang sudah berapa tahun aku lupakan. Tidak pernah ada koneksi, nggak pernah ada teleponan. Justru dia yang mengingatkan, dia yang memberkati. Yakin percayalah, sangat indah cara Tuhan untuk menolong kita. Jangan tanya cara Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk menolong dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.